warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pejabat Pribadi Tulis Bapak Ulif Saudi Esnania beserta Ketua Tim Pemenang PKK Kabupaten Brebes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Rineke Tri Sulistiawati SKM Brebes. Kepala BPKB Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Ahmad Mahmud MM. Sekretaris Pengurus Daerah IPI Jawa Tengah, Ibu Sri Puji Astuti SKM MKes beserta pengurus. Ketua Pengurusan IPI Kabupaten Brebes, Ibu Nida Ismilahani SSD. Yang kami hormati Ketua PWI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Brebes atau IKDI, yang kami hormati Ketua PTPI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua PPNI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua IAI Kabupaten Brebes atau yang hormati Ketua HAI Kabupaten Brebes atau Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Brebes dengan mengusung tema satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis umum. Sama-sama membaca pesan. Hadirin yang kami muliakan, sejenak marilah kita simak dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Yeah.
Pemuda Indonesia yang ke-72 dengan tema Karenanya lancarkanlah acara kami, berikanlah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan yang tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Brebes tercinta ini. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkanlah apa yang kami lakukan pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang menghormati Ibu Dr. Nurul Indonesia, menghormati Ibu Sri Puji Astuti SKM MS, mewakili Ketua PDI Jakarta, beserta para pengurus. Yang kami hormati Ibu Indah Deswendrawati SKM MS, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, sekaligus beliau nanti akan sebagai narasumber. Yang kita diberikan nikmat sehat, nikmat yang luar biasa setelah kita selama hampir 3 tahun ya kita terjajah oleh COVID-19, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan hari ulang tahun ke-72. Tak lupa selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan hari ini kita semua dapat hadir dalam puncak acara hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-72 dengan mengusung tema Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis hukum. Kami hormati Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Brebes saat ini mempunyai anggota dengan jumlah anggota aktif 1.741 bidan. Brebes sekaligus menjadi narasumber beserta jajaran dan organisasi profesi yang selalu senantiasa sinergi dan bersama-sama dengan Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian yang kami hormati Ibu Uci selaku Ketua Pengurus Badan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Brebes bersama memuji kami membacakan sambutan dari Ibu Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia
Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-72 sekaligus juga dalam rangka Hari Bidan Internasional yaitu International Health Month atau bidan tahun 2023. Milestone sejarah yang perlu diperkuat dalam mengusung masa depan yang penuh harapan dan tantangan. Hadirin yang kami hormati, bidan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses kemampuan terhadap pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Perlu kami sampaikan juga, bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan esensial pelayanan KIA, KB, dan Kesko yang saya cintai. Satu kata untuk bidan, dua kata untuk bidan, tiga kata untuk bidan, dan empat kata untuk bidan. Luar biasa. Silakan dari ibu sendiri dan silakan kembali. Sekarang berkata untuk kata kepala Dubes yang hadir di saya dan kemudian juga tentu bahwa menjadi pertimbangan dan ibu-ibu semuanya, para bidan yang luar biasa dari Kabupaten Brebes yang sangat saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Ibu-ibu, dia sempat masuk ke puskesmas di kabupaten-kabupaten di perbatasan Jogja, dan kemarin warganya merasa tidak terima dan kemudian menuduh puskesmas itu yang kebetulan bagi saya beban-beban yang diserahkan kepada bidan ketika orang membaca berita itu. Kebetulan di komentar itu, kalau komentar sangat banyak Bapak yang mengomentari sebetulnya tidak ada yang menyalahkan bidan. Termasuk saya adalah orang yang sama sekali tidak menyalahkan bidan, yang kebetulan salah satu itu ada. Tahu dan sebagian besar masyarakat tahu tugas bidan itu lebih banyak terkait dengan masalah orang hamil, anak-anak, orang melahirkan dan di sekitar itu. Maka ibu bapak sekalian, terutama ibu sekalian para bidan yang luar biasa, tentu saya dan pemerintah begitu menghargai, begitu menghormati, dan begitu mengapresiasi tugas-tugas dan kiprah bidan yang selama ini sangat dirasakan di Kabupaten Brebes pada khususnya. Bidan di seluruh area Brebes ini. Karena permasalahan yang kita hadapi, saya kira Bapak sekalian, tidak hanya sekedar melindungi anak dan ibu, tidak hanya di sekitar kemudian melahirkan, kemudian hamil atau hamil dan lainnya dan sebagainya. Permasalahan kesehatan kita sangat banyak, dan setelah saya baca tugas-tugas bidan itu ternyata sungguh luar biasa luasnya. Sampai bagaimana mensosialisasikan pola hidup di lingkungan masyarakat. Itu adalah tugas-tugas yang selama ini sungguh di luar dugaan dan di luar ketahuan masyarakat umum. Oleh karena itu, pertama saya bersama pemerintah di samping ucapan terima kasih juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-72 untuk bidan Indonesia yang luar biasa ini. Yang kita ini masih cukup rendah di bawah sekalian dan di usaha Indonesia. Kita masih di angka 67,3. Yang merupakan tugas Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah sumber air yang terlindungi itu juga merupakan beban kita di Kabupaten Brebes. Masih banyak saudara-saudara kita di bagian selatan Bapak sekalian. Dari 7 indikator yang membebani IPM kita dari dimensi kesehatan yang selama ini terus harus kita dorong. Termasuk juga adalah soal masalah jamban. Masalah jambanisasi ini banyak warga kita ternyata masih banyak yang belum mau atau bahkan mungkin belum punya. Dari ketemuan sana di Cikesal itu kebetulan sana kalau musim kemarau ini air sangat sulit. Kita sudah terbiasa sejak dulu saya kecil itu kalau musim kemarau seperti ini kita buang hajatnya itu di sungai atau bukan bahkan di sawah.
yang sudah kering seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan itu saya titip ibu sekalian, jangan sampai kelebihan datangnya kemarin. Tahun 2002 kemarin kita di angka 50. Harapan saya turun ibu sekalian, ditahan, didorong, didampingi ibu-ibu kita ini yang hamil agar agar selamat pada saat melahirkan. Yang 33 sampai dengan bulan Juni ini Juli yang meninggal pada saat melahirkan itu karena preeklamasi. Artinya memang akan jaraknya memang begitu tinggi. Nah ini juga ibu sekalian untuk juga berkumpul bahwa ini insya Allah dan selama ini sudah terbukti cukup efektif bagi sekalian untuk menjaga kehidupan kita. Tentu bagi sekalian program-program yang lain juga saya kita jalankan bersama. Balita yang terkena stunting. Oleh karena itu, pada hari ini, dalam rangka webinar HUTIB ke-72, kita sudah mempunyai 2 pakar di bidangnya yang nantinya akan mengupas tuntas tentang tema yang kita usung pada hari ini. Baiklah, peserta seminar yang berbahagia, untuk memperlancar acara seminar pada hari ini, masih tanya jawab. Setiap pertanyaan, setiap sesi nanti akan kami batasi 2 sesi pertanyaan. Dan nanti untuk peserta seminar yang ingin bertanya, efisiensi waktu. Alangkah baiknya kalau saya membacakan kurikulum vitae dari Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM MKes. Nama Inneke Tri Sulistiawati MKes, tempat tanggal lahir Wonogiri 14 Februari 1971, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, pendidikan terakhir S2 Magister Kesehatan Masyarakat Undip Semarang, keliling kota Kabupaten Brebes naik becak motor sambil bernyanyi diiringi gitar. Terima kasih moderator, izinkan saya untuk bentar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai banggakan seluruh anggota Ikatan Bidan Indonesia Cabang Brebes, hari ulang tahun IBI ke-72 tahun 2023 di usia yang semakin matang ya, 72 ini tentunya sudah melewati perjalanan panjang. Bidan semakin bisa memberikan pengabdian dan pelayanan terbaiknya
untuk Indonesia sehat. Tepuk tangan untuk bidan. 1 kata untuk bidan. 2 kata untuk bidan. 3 kata untuk bidan. 4 kata untuk bidan. Luar biasa Brebes. Mudah-mudahan ini bisa membekali kita semua supaya tekad kita untuk menurunkan AKI, AKB dan stunting bisa terwujud seperti tadi apa yang dipesankan oleh Bapak PJ Bupati. Baik, slide langsung berikutnya, bahwa pembangunan sumber daya manusia ini merupakan titik awal bagaimana kita akan mencetak ya generasi-generasi unggul. Nah, melalui peran atau menjadi bagian dari tugas bidan, bahkan bidan sekarang pun tugas pokok fungsinya sudah meluas sampai ngurusi lansia ya, juga remaja, dewasa. Jadi bidan itu benar-benar memang top, all in, semua dibebankan kepada bidan, karena ini juga bagian tugas integrasi yang harus dilakukan oleh bidan. Slide berikutnya. Slide, oh nggak bisa, oh pakai ini, oh ya maaf. Karena ini merupakan periode emas, sehingga jangan sampai ada stunting, gizi buruk, kematian bayi, kematian ibu yang semakin meningkat. Tadi Pak PJ sudah menyampaikan dan titip pada kita semua. Ini perlu diketahui, sampai hari ini sudah ada 33 kematian ibu, 147 kematian bayi, dan 26 kematian balita. Ini tentunya angka yang besar ya, apalagi Kabupaten Brebes ini memang dengan sasaran ibu hamil, bayi, ibu bersalin, balita, dan semuanya ini memang cukup besar. Hamil ini sejak dari awal kita mendeteksi sampai selesai nanti masa nifas, sehingga pengawalan ini memang harus benar-benar kita lakukan, dan ini melibatkan semua keluarga dan masyarakat, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang tidak siap ya. Kemudian masih tingginya angka kematian bayi ya, ini tadi masih sudah 126 ya yang tahun 2023 ini. Kemudian masih tingginya angka kekurangan gizi termasuk stunting. Stunting kita juga prevalensinya paling tinggi se-Jawa Tengah, belum benar-benar menjadi kesadaran di masing-masing individu, masing-masing masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian dasar hukumnya ini di UUD 45 sudah disebutkan bahwa terkait dengan hak anak perlu mendapat perlindungan, dan juga tentunya pelayanan kesehatan ini juga menjadi hak dasar yang harus dipenuhi untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Untuk situasi kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Brebes, ini hasil penimbangan serentak yang biasanya kita lakukan di bulan Februari dan Maret, tapi untuk saat ini kita harus sepakat ya, bahwa penimbangan itu harus dilakukan setiap bulan untuk memantau tumbuh kembang. Memang penimbangan serentak harapannya jangan sampai ada balita-balita yang tidak hadir. Nah, kita harus berupaya mengejar ya, mengunjungi kalau memang tidak hadir, karena ya satu-satunya cara itu kita harus memantau tumbuh kembang mereka. Kalau dilihat dari trennya teman-teman bidan semuanya, sebetulnya kalau capaian dari penimbangan serentak ini kita masih di bawah 14%, tapi survei status gizi Indonesia, kemudian penimbangan serentak yang sudah kita lakukan, dan bulan Agustus ini kita sudah memberikan fasilitas berupa alat ukur antropometri kit ya, yang sudah diserahkan ke hampir semua posyandu di Kabupaten Brebes. Dari sekitar 1.800-an ini sudah 1.700-an ya, kita kurang lebih masih kurang 1.700 sudah ada ini. Harapannya kita bisa melakukan pemantauan tumbuh kembang dengan melakukan pengukuran menggunakan antropometri yang sudah diberi
kemudahan dengan Bluetooth. Artinya hasil penimbangan saat itu langsung kita isikan di aplikasi, langsung ngelink ke EPPGBM, elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat. Jadi lepas kendali kita untuk tidak memantau tumbuh kembangnya. Berikutnya adalah prevalensi gizi buruk. Ini kalau dari angka memang kita masih di bawah ya targetnya, artinya masih aman. Tapi apapun, berapa wilayah panjenengan itu yang menderita gizi buruk. Kalau ada warga yang tidak pernah berkunjung ke posyandu, ini patut dicurigai. Kira-kira kenapa sih? Oh, barang didatangi ke rumahnya, oh ternyata dia ada penyakitnya, tumbuh kembangnya terganggu. Lah ini potensi menimbulkan gizi buruk. Jadi kan oleh orang lain, lebih baik kita yang menemukan. Jangan sampai nanti sudah viral di media sosial, di media online, ini nanti akhirnya repot sendiri kita ya. Jadi sebaiknya tetap lakukan kunjungan pemantauan untuk semua sasaran yang ada di wilayah kerja kita. Berikutnya kematian bayi, tadi sudah saya sampaikan sampai dengan hari ini dilaporkan 147, ini juga ada kematian bayi. Berikutnya kematian balita ada 26, ya ini juga trennya menurun. Tapi sekali lagi kematian ini ya bayi balita yang mungkin kadang malah tidak banyak terekspos. Kalau kematian ibu biasanya karena melalui proses dia akan melahirkan atau mungkin dia di masa nifas, kebetulan Risti mungkin itu relatif banyak terekspos. Tapi yang untuk bayi balita ini jarang. Tapi pastikan tidak ada kematian di wilayah kerja panjenengan semua. Kemudian rincikan per wilayah ya, per puskesmas. Kira-kira mana sih puskesmas yang paling banyak menyumbang ya? Jangan akeh-akehan nyumbang, tapi sebisa mungkin tidak pernah nyumbang untuk kematian bayi, balita maupun kematian ibu. Ada COVID dan di 2022 kemarin juga ada sebagian dari kematian ibu kita yang masih terindikasi COVID. Dan di 2023 ini kalau kita lihat di bulan menjadi perhatian kita semua untuk bersama-sama mengawal ibu hamil. Selamat datang Bu Dr. Lula Kamal. Saya main dulu ini. Ada 4 kasus dan di perjalanan ada 2. Nah ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Kalau kita sudah masuk karena tidak ada antibodi ataupun protein yang mendukung gejalanya. Nah, maka dari itu Kimia Farma bergandengan tangan dengan para bidan di seluruh Indonesia, khususnya pada siang hari ini saya berkesempatan berdiskusi dengan para bidan bebas, mana kita dukung masih eksklusif. Baik, sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara Ibu Eva Musna dan Ibu Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kemudian ada NPTRAX, Cardiolite Support Training tahun 1988 sampai dengan 1995. Serta ada Miss Campus, ada 9 Women of the Year from Matra Medicine. Luar biasa prestasi dari beliau, ibu-ibu. Nah, mungkin ibu-ibu semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan dari Bu Dr. Lula Kamal. Disilahkan Bu Dokter. Suwun, terima kasih banyak Mbak Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya cuma tinggal nambahin sedikit-sedikit aja sama bikin menyegarkan memori kita semua deh ya Bu Bidan ya. Kita mulai ya Bu Bidan ya, karena kenapa nanti saya mau ngomongin mengenai ASI-nya. ASI itu adalah kalau ada 5 pilar untuk menyelesaikan yang namanya ASI, orang melahirkan mestinya langsung keluar ASI-nya ya. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, jadi Bu Bidan, kenapa sih yang namanya pemerintah repot banget sama yang namanya stunting?
Jadi gini Bu Bidan, kita masuk ke dalam masa yang namanya bonus demografi. Apa sih itu gitu ya? Itu ceritanya gini Bu Bidan, angkatan yang bekerja, kita nih semua masih bekerja, sama angkatan yang masih kecil plus yang sudah lansia, ternyata kita masih lebih banyak. Semua negara waktu dia masuk ke bonus demografi ini biasanya pertumbuhan negaranya jadi penting. Itu bukan cuma pendek aja masalahnya. Kalau cuma pendek doang kita nggak masalah Bu Bidan. Tahu kan presiden kita almarhum Pak Habibie pendek nggak? Pendek, tapi pinter, nggak pengaruh. Kalau pendek terusnya lama loadingnya, bodoh, itu yang jadi masalah. Sebetulnya kalau di posyandu kok ditimbang bulan ini nggak naik, yuk ditanya, oh sakit kemarin, oke, bulan depan nggak naik, artinya alarm udah berbunyi. Anak kalau sudah nggak naik 2 bulan udah harus hati-hati, takutnya larinya ke arah stunting ya. Berjalan dengan baik, nggak ketemu sama stunting. Tapi kan masalahnya nggak semudah itu ya. Kita juga nggak bisa maksa sama masyarakat. Karena itu Bu Bidan harus persuasif, harus kemudian membujuk supaya yang namanya ibu hamil mau periksa. Ada nggak yang nggak periksa Bu Bidan? Banyak, macam-macam cerita. Oke, kita lanjut ya Bu Bidan ya. Kenapa sih kita ngomongin 1000 ya? Karena 1000 ini sampai 1000 itu Bu Bidan itu adalah perkembangan otak anak itu lagi bagus-bagusnya. Bu Bidan, saya tanya sama Bu Bidan. Bu Bidan terakhir baca buku sampai selesai kapan? Karena itu otaknya paling bagus-bagusnya. Tapi ini bisa berkembang kalau nutrisinya cukup. Kalau nutrisinya kurang, kalau kurang gizi nggak bisa dia berkembang. Emas, jangan sampai kelewatan Bu Bidan kalau nangkep sampai ada anak gitu ya yang kemudian kecil berat badannya. Kenapa berat badan? Karena paling mudah melihat berat badan sudah harus berbunyi ya. Bu Bidan, sebetulnya ngomongin stunting bukan cuma Bu Bidan. Saya itu barengan sama Menkominfo jalan ke anak-anak SMP sama SMA. Apa pesannya sama anak SMP SMA? Anaknya bermasalah nanti kalau dia hamil. Waktu anaknya bermasalah, BBLR, panjang lagi ceritanya. Makin muda usianya, belum matang organ reproduksinya. Pasti Bu Bidan juga ngerti. Nah, jangan mengawinkan anak terlalu muda. Kasihan anaknya, kasihan cucunya nanti. Baik, saya lanjut ya Bu Bidan ya. Tablet tambah darah, kelas ibu hamil, suplementasi vitamin A, ini pasti Bu Bidan udah hafal semua. Nanti yang paling penting adalah ASI eksklusif. Bu Bidan harus diingatkan, kenapa sih mesti ASI eksklusif? Yang tidak mau tanya, alasannya apa nggak bisa ngasih ASI? Bu Bidan udah mesti ngasih pelayanan tambahan. Bagaimana masas dengan benar, pijit payudara supaya nanti ASInya bisa keluar dengan baik. Bu Bidan mesti punya caranya ya. Lupa diingatkan kalau bapaknya masih merokok, ibunya jangan deket-deket dengan bapaknya. Bu Bidan udah tahu kan? Bapaknya merokok, ibunya sebelah bapaknya jadi second hand smoker. Ya Bu Bidan ya. Tapi sekarang kita nggak ngomongin second hand aja, bukan orang keduanya aja. Kita ngomongnya third hand smoker. Apa sih itu? Kalau si bapak merokok di dalam rumah, kan ada hordengnya ya Bu Bidan ya. Nah selama 2 tahun. Terus gimana? Kalau anak kita main sama hordengnya tadi, ya main umpet-umpetan lah gitu ya Bu Bidan ya, sembunyi-sembunyian. Nah dia masih bisa kena asap tersebut. Jadi Bu Bidan merokok tidak boleh di dalam rumah. Apa aja? Taplak meja menyerap. Semua Bu Bidan. Khusus untuk Ibu Bidan, yang pertama yang nempel di kepala adalah 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, gimana caranya nggak dapet anak yang stunting. Yang ketiga, ASI lagi, ASI lagi, ASI lagi. Saya tuh masih suka bingung, kenapa orang nggak mau ngasih ASI.
Gampang nggak sih Bu Bidan kalau kita menyusui dibandingkan kalau kita pakai botol? Repotan botol nggak Bu Bidan? Botol itu kan